Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafa Izu Al-Absi, NIM 2100814. Saya dari kelas 120, pelatihan soft skill tahap 1. Asal saya dari Palembang, Sumatera Selatan. Saya mau bercerita dikit tentang kisah saya sebelum masuk Universitas Ahmad Dahlan. Sebelumnya itu, dari awal saya kenal dari Jogja, saya kenal Jogja itu saya tahu Jogja itu dari ayah saya, karena ayah saya itu dulu alumni Universitas Islam Indonesia. Jadi ya saya direkomendasikan sama ayah saya buat ngelanjutin studi di Jogja. Pas waktu itu saya masih SMP lah. Tapi saya dulu MTS. Saya mondok juga. Terus saya mau ngelanjutin ke SMA. Terus saya dulu cari gitu kan, yang pondok pesantren itu di Jogja itu ada pondok pesantren apa saja. Terus akhirnya saya ketemu di pondok pesantren Ali Maksum Krapyak. Terus ya akhirnya saya daftar di situ, dan alhamdulillah saya keterima. Saya kan kalau di sini modelnya ada kelas persiapan, dan alhamdulillah saya langsung kelas 1, nggak harus melewati kelas persiapan dulu. Setelah itu saya lanjut MA di sini itu 3 tahun. Tahun pertama itu ya berjalan dengan baik. Terus tahun kedua itu ya sempat terhalang corona ya, kayak ya adanya corona itu yang ngebuat kita semua jadi online di rumah. Terus kayak pembelajarannya jadi kurang masuk gitu di otak kita. Terus yang saya alami pas corona itu, kayak apa yang diajarkan sama guru itu kayak nggak terlalu bisa dipahami gitu, karena waktu itu kan kelasnya juga kelas online, dan kadang kayak ada masalah di koneksi juga, kayak ya sinyal, terus ya HP-nya apalah, dan lain-lain. Terus setelah itu tahun ketiga itu udah mulai reda coronanya, akhirnya saya balik lagi ke pondok. Terus saya ngejalanin sekolah kayak biasanya. Itu ya mulai kerasa sih, kayak apa yang nggak bisa saya ikutin di kelas kedua, di tahun kedua, itu mulai rada terasa di tahun ketiga saya di Madrasah Aliyah Ali Maksum. Setelah itu ya saya sekolah seperti sekolah menengah ke atas pada umumnya. Terus setelah lulus, saya itu mencoba mendaftar ke beberapa PTN yang ada di Jogja maupun di luar Jogja. Saya mendaftar lewat jalur SBM, ada yang lewat jalur mandiri, terus ada yang lewat jalur CPT juga, dan lain-lain. Terus ya pas waktu itu ya naasnya saya tidak keterima di salah satu PTN. Terus pas waktu itu saya kayak gimana ya, kayak bisa dibilang ngedown gitu, kayak ya ngedown parah ya pas waktu kelas 3 SMA, pas mau ngambil perkuliahan, pas mau masuk kemana gitu. Saya kayak kehilangan arah, saya kehilangan jalan, saya nggak tahu mau kemana.
kayak saya udah usaha sekuat tenaga tapi ditolak semua gitu. Terus akhirnya saya mencoba ke daftar ke beberapa PTN swasta. Saya mencoba mendaftar ke perguruan tinggi swasta yang ada di Jogja. Saya mendaftar dua. Yang pertama saya daftar Universitas Islam Indonesia, terus yang kedua saya daftar UAD, dan alhamdulillahnya itu dua-duanya keterima. Saya daftar itu pakai jalur prestasi. Karena saya punya ya beberapa sertifikat di bidang olahraga, terus akhirnya saya kayak diberikan dua pilihan gitu, kayak mau masuk Universitas Islam Indonesia atau masuk Universitas Ahmad Dahlan. Akhirnya setelah saya berembuk, saya membicarakannya dengan kedua orang tua saya. Akhirnya kami berdiskusi, kami mikirkan gimana kedepannya, terus kayak mikirin biayanya juga. Ya alhamdulillah saya berasal dari keluarga yang berkecukupan gitu, jadi kayak mau masuk swasta pun masih bisa untuk biayanya gitu. Jadi setelah ditimbang-timbang, akhirnya saya dan kedua orang tua saya memilih keputusan untuk masuk ke Universitas Ahmad Dahlan. Kami menimbang dari segi jarak, terus dari segi biaya juga, terus dari segi apapun yang ya bermasalah dengan saya, kayak pembelajaran apa sih, kayak ya akhirnya saya memutuskan ke Universitas Ahmad Dahlan. Terus setelah itu saya melakukan proses registrasi, terus saya menunggu beberapa bulan baru saya masuk ke Universitas Ahmad Dahlan. Saya melakukan ospek atau P2K dulu, kita menyebutnya P2K. Terus ya saya dulu pas awal semester 1 itu masih offline ya, masih online. Iya, masih online. Terus akhirnya setelah semester 2 diberikan pilihan untuk offline ataupun online, dan saya memilih untuk offline. Selanjutnya ya saya melakukan apa yang harus saya lakukan, yaitu ya belajar di jenjang perkuliahan. Terus ya saya melakukan sebisa saya, semampu saya, sekuat saya gitu. Kayak ya saya pengennya kayak ya walaupun saya basicnya bukan di bidang teknologi ya, karena saya 6 tahun dari pondok itu kayak ya 6 tahun itu jarang ngikuti perkembangan dunia luar lah ya, jadi rada tertinggal dikit. Jadi saya harus belajar lebih banyak sedikit dari teman-teman saya yang dari sekolah-sekolah unggulan. Ya cuman keinginan saya sih ya pengen lulus tepat waktu kalau bisa ya, jangan ngulur-ngulur,
karena ya kasihan orang tua juga, biayanya kan lumayan besar juga. Terus ya kalau saya berusaha semaksimal mungkin, saya berusaha sebisa saya. Kalaupun nanti di tengah jalan ada struggle, saya akan hadapi semampu saya. Kalau tidak bisa ya mungkin saya akan bicarakan kepada ya orang tua. Terus ya kita ambil bagaimana baiknya. Terus buat kedepannya ya saya pengen ya jadi lulusan yang berkompeten lah, kayak punya keahlian. Terus kayak nggak cuma modal maaf ya kalau ini membuat tersinggung beberapa pihak, kayak cuman modal gelar terus bisa seenaknya sendiri gitu. Enggak, saya pengen enggak cuma pengen gelar, saya juga pengen bisa gitu. Kayak saya harus bisa ini, harus bisa itu, biar nanti bisa digunakan. Ya walaupun nanti saya misal tidak selesai gitu menempuh jenjang S1 ini, saya punya keahlian gitu sedikit-sedikit, jadi bisa saya gunakan, entah itu di masyarakat, entah itu buat bekerja atau apapun itu. Saya bisa gunakan keahlian saya yang saya dapat dari saya menjadi mahasiswa. Jadi ya itu saja sedikit cerita dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.